Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okay, good morning students. How are you today? Mualim Dimas, hope you're all fine today. Okay, today in English class of 9th grade, we will study about present continuous, past continuous, and future continuous tense. You can open your book page 70. Okay. Look at your books page 70 and then you can look at the present continuous tense. Okay. Present continuous tense is used to express the idea that something is happening now at this very moment. It can also be used to show that something is not happening now. Oke, jadi present continuous itu digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang sedang terjadi sekarang. Oke. Dan present continuous juga bisa digunakan untuk menunjukkan bahwa sesuatu itu tidak terjadi sekarang. Nah, kalau yang terjadi sekarang itu disebut dengan present continuous tense yang bentuknya positif. Kalau yang tidak terjadi sekarang berarti tidak sedang terjadi sekarang itu berarti yang negatif. Contohnya misalnya di situ ada contoh positif, negatif, dan interrogatif. Oke. For example, the first example, I am working. Okay. Mualim Dimas will type. Okay. Present continuous tense. Present continuous. Okay. Ingat ya, nanti kan ada present continuous, past continuous, dan future continuous. Nah, kalau tenses yang ada continuous-continuousnya, nanti verbnya itu pasti pakai verb ing. Nah, sebelum ada verb ing atau sebelum verb ing ada yang namanya to be. To be itu yang seperti kita tahu, kalau present continuous, to be-nya is am, are. Ingat kalau present, to be-nya itu is am, are. Nah, tapi kalau past itu apa? Kalau past, to be-nya adalah was atau were. Oke. Nanti kita lebih detailkan lagi ya. Nah, sekarang present continuous. Lihat present terus ada continuousnya. Nah, kalau continuous ingat verbnya itu pasti verb ing. Oke. Verb 1 ditambah ing. Kemudian sebelum verb 1 ditambah ing ada to be-nya. Contohnya yang positif. Lihat di buku kalian halaman 70 di grammar insert. Oke. Di situ ada contoh dari present continuous. I am working. Oke. Oke, lihat di sini. I itu merupakan subjek. Oke. Kemudian ditambah am. Oke, is, am, are. Ingat ya, itu merupakan to be. To be-nya. Kemudian working. Working itu verb satunya apa? Work kan? Nah, berarti verb 1 ditambah ing. Verb 1 ing. Nah, mulai tulis kayak gini. Coba lihat. I merupakan subjeknya, kemudian am itu to be, kemudian working itu merupakan verb 1 ing. Working itu kata asalnya atau verb satunya adalah work, kemudian ditambah ing jadi working. Oke. Nah, ini untuk yang bentuknya positif. Oke. Ini bentuk positif berarti artinya adalah I itu berarti saya, kemudian am working. I am working berarti saya sedang bekerja. Oke? Ini yang positif. Ini menunjukkan bahwa saya sedang melakukan sesuatu sekarang, yaitu saya sedang bekerja sekarang. Bisa ditambah dengan kata apa? Kata keterangan waktunya. Now kayak gitu. Oke? Nanti di sini ditambah C. Tambah C. C ini adalah complement, bisa waktu, bisa tempat kayak gitu ya. Complement, keterangan ya. Kemudian untuk yang bentuknya negatif dari present continuous. Oke. Nah, kalau tadi positif cara tata kalimatnya adalah subjek ditambah to be ditambah verb ing ditambah complement.
Nah, kalau negatifnya yaitu subjek ditambah to be, kemudian ditambah not, oke? Kemudian ditambah verb 1 ing. Bisa ditambah dengan keterangan, bisa keterangan tempat atau keterangan waktu. Nah, oke. Nah, gimana jadinya? Tadi positifnya ada I am working. Nah, kalau negatifnya jadinya I, ini subjeknya, kemudian ditambah to be. To be-nya I apa? I am. Kemudian ditambah not, kemudian ditambah verb 1 ing-nya. Verb 1 ing-nya tadi apa? Working ya. Working. Berarti I am not working. Oke? Nah, ini artinya kalau I am not working adalah saya tidak sedang bekerja. Oke? Oh, salah ketik. Oke, gini ya. Kemudian kalau interrogatif, kalimat tanya. Gimana kalau kalimat tanya? Nah, kalau kalimat tanya ini, tata kalimatnya itu menggunakan to be-nya dulu di depan. To be, kemudian ditambah subjek, kemudian ditambah verb 1 ing. Nah, jadinya kayak gimana? Nah, tadi contohnya kalau yang positif I am working. Nah, kalau mau bertanya, am I working? Nah, apakah saya sedang bekerja? Seperti itu. Itu untuk kalimat tanya. Oke? Nah, itu tadi kalau contohnya subjeknya I. Nah, kalau subjeknya you Dewi, oke? You Dewi, you atau they atau we, maka apa? To be-nya itu menggunakan are. Oke. Kemudian kalau subjeknya itu he atau she atau it, maka to be-nya adalah is. Oke? Bisa diingat ya. Ini sering banget mualim jelaskan di kelas 1, kelas 2 mengenai to be ini, is, am, are. Itu untuk yang present, oke? Nah, tata kalimatnya sama aja kayak yang tadi. Contohnya misalnya kita mau pakai he. Nah, misalnya kita buat kalimat dia sedang makan kayak gitu. Dia sedang makan sekarang. Oke? Dia laki-laki. Dia laki-laki apa? Ini yang bentuk positif dulu ya. Dia laki-laki, he. Oke? Kemudian dilihat kalau yang positif subjek ditambah to be. Ini subjeknya sudah ada ditambah to be. To be-nya he apa? Ini is ya. Nah, berarti he is. Nah, verb satunya, kata kerjanya tadi makan ya kan? Dia sedang makan. Nah, verb satunya dari makan apa? Eat ya kan? Eat, tulisannya gini. Kemudian ditambah ing. Verb satu ing-nya eat, verb satunya itu eat, kemudian ditambah ing. Berarti eating. He is eating. Nah, ini berarti dia laki-laki sedang makan. Oke? Kemudian bentuk negatifnya berarti bahasa Indonesianya gimana? Dia sedang atau dia tidak sedang makan. Oke? Nah, dalam bahasa Inggris ini pakai present continuous. Nih, pakai yang ini ya. Subject plus to be plus not plus verb ing. Oke, subjeknya apa? He. Kemudian ditambah to be. To be-nya apa? He is. Kemudian ditambah not. Kemudian verb 1 ing, eating. Oke? He is not eating. Berarti dia tidak sedang makan. Oke? Nah, kemudian kalau mau bertanya, kalimat tanyanya gimana? Gini. Oke, tadi kalau mau kalimat tanya, mau buat kalimat tanya present continuous, berarti to be-nya dulu. Oke, to be-nya yang mana tadi? Is. Kenapa kok pakai is? Karena subjeknya adalah he. Oke, berarti is he eating? Apakah dia sedang makan? Seperti itu. Oke. Nah, kalau misalnya ini mau diganti they itu apa artinya? Mereka. Mereka sedang makan. Berarti they are eating.
Nah, kenapa kok pakai are, nggak pakai is? Karena subjeknya they. Jadi kalau you atau they atau we, maka pakai are. Oke? Nah, di sini contohnya misalnya pakai you. Yang negatif berarti you are not. Oke? Jadi kalau negatif, habis to be ditambah not. Oke? Nah, sekarang kalau mau bertanya, apakah mereka sedang makan? Oke, to be-nya dulu. To be-nya they apa? They itu apa? To be-nya they are. Kemudian ditambah subjeknya. Are they eating? Apakah mereka sedang makan? Oke, seperti itu ya. Jadi ingat kalau present continuous itu digunakan untuk mengungkapkan kejadian yang sedang terjadi sekarang atau yang tidak sedang terjadi sekarang. Kalau yang tidak sedang terjadi sekarang berarti bentuknya negatif, kalau yang sedang terjadi sekarang berarti bentuknya positif. Oke. Selanjutnya, you can open page 74. Oke. 74 about past continuous tense. Oke, past continuous tense. Continuous tense. Oke. Nah, come on, read the meaning of past continuous tense. Past continuous tense is used to indicate that a longer action in the past was interrupted. The interruption is usually a shorter action in the simple past. Oke? Nah, jadi past continuous tense ini digunakan untuk mengindikasi sebuah kejadian yang lebih panjang di masa yang lalu. Ini kemudian dipotong dengan kejadian yang ya bisa dibilang sebentar gitu kan. Jadi ada dua kejadian. Jadi past continuous itu menjelaskan dua kejadian. Misalnya nih, kemarin, gimana ya? Kemarin, misalnya ya, kemarin Andika, apa ya? Coba di sini, mana? Ada nggak?